Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indah Hidayati, mahasiswa PGSD Universitas PGRI Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi menu-menu pada Microsoft Office PowerPoint. Di sini saya menggunakan Microsoft Office PowerPoint 2010. Baiklah, menu-menu pada Microsoft Office PowerPoint yaitu yang pertama ada menu tab file. Menu tab file terdiri dari icon save, berfungsi untuk menyimpan file. Kemudian icon save as, berfungsi untuk menyimpan kembali file dengan nama atau direktori yang berbeda. Kemudian icon open, berfungsi untuk membuka file yang pernah disimpan. Kemudian icon close, berfungsi untuk menutup file yang aktif. Kemudian icon info, berfungsi untuk melihat informasi slide yang aktif. Kemudian icon present, berfungsi untuk menampilkan file yang pernah dibuka. Kemudian icon new, berfungsi untuk membuat file baru. Kemudian icon print, berfungsi untuk menampilkan dan mencetak halaman slide ke printer. Kemudian icon save and send, berfungsi untuk menyimpan file dan format HTML, PDF, publish file, dan mengirim file melalui email. Kemudian icon help, berfungsi untuk menampilkan menu bantuan. Kemudian icon option, berfungsi untuk melakukan pengaturan file PowerPoint. Kemudian icon exit, berfungsi untuk menutup file dan keluar dari aplikasi PowerPoint. Yang kedua ada ribbon home. Yang pertama di sini ada grup clipboard. Yang pertama ada terdiri dari icon paste, berfungsi untuk menempatkan hasil salinan atau pemotongan dari clipboard. Kemudian icon cut, berfungsi untuk memotong teks atau objek dan menyimpannya dalam clipboard. Kemudian icon copy, berfungsi untuk menyalin teks atau objek dan menyimpannya dalam clipboard. Kemudian icon format painter, berfungsi untuk menyalin format yang telah dilakukan. Kemudian ada grup slide. Yang pertama icon new slide, berfungsi untuk membuat slide baru. Yang kedua icon layout, berfungsi untuk memilih tampilan layout slide. Kemudian icon reset, berfungsi untuk memilih tampilan layout slide. Kemudian icon section, berfungsi untuk menambah, menghapus, dan mengganti nama section halaman. Kemudian ada grup font, terdiri dari icon font, berfungsi untuk menentukan jenis huruf. Kemudian font size, berfungsi untuk menentukan ukuran huruf. Kemudian icon increase font size, berfungsi untuk memperbesar ukuran huruf. Kemudian icon decrease font size, berfungsi untuk memperkecil ukuran huruf. Kemudian icon clear all formatting, berfungsi untuk menghapus seluruh format yang telah dilakukan pada teks atau objek. Kemudian icon bold, berfungsi untuk menebalkan huruf. Kemudian icon italic, berfungsi untuk memiringkan huruf. Kemudian ada icon underline, berfungsi untuk memberi garis bawah pada huruf. Kemudian icon text shadow, berfungsi untuk memberikan efek bayangan pada teks. Kemudian ada
ada icon strike through, berfungsi untuk memberi cetak coret pada tengah teks. Kemudian icon character spacing, berfungsi untuk menentukan jarak baris antar huruf. Kemudian icon change case, berfungsi untuk mengatur perubahan kondisi huruf, misalnya huruf kecil menjadi huruf besar. Kemudian icon font color, berfungsi untuk mewarnai huruf. Kemudian ada groove paragraf, terdiri dari icon bullet, berfungsi untuk mengatur bentuk bulat pada paragraf. Kemudian icon numbering, berfungsi untuk mengatur bentuk penomoran pada paragraf. Kemudian icon decrease list level, berfungsi untuk menggeser bulat atau penomoran paragraf pada level sebelumnya. Kemudian icon increase list level, berfungsi untuk menggeser bulat atau penomoran paragraf pada level sebelumnya. Kemudian icon line spacing, berfungsi untuk mengatur spasi antar baris. Kemudian icon line text left, berfungsi untuk mengatur peralatan atau perataan teks rata kiri. Kemudian icon center, berfungsi untuk mengatur perataan teks rata tengah. Kemudian like text right, berfungsi untuk mengatur perataan teks rata kanan. Kemudian icon justify, berfungsi untuk mengatur perataan teks rata kiri dan kanan. Kemudian icon left to right text direction. Kemudian icon columns, berfungsi untuk membuat format kolom koran pada teks. Kemudian icon text direction, berfungsi untuk mengatur orientasi teks. Kemudian icon line text, berfungsi untuk mengatur posisi teks dalam text box. Kemudian icon convert to smart art, berfungsi untuk mengubah teks ke dalam bentuk objek bagan. Kemudian group drawing, terdiri dari icon shape, berfungsi untuk menyisipkan bentuk objek dan gambar. Kemudian icon arrange, berfungsi untuk mengatur dan menata objek. Kemudian icon quick style, berfungsi untuk mengubah bentuk objek bagan atau garis secara cepat. Kemudian icon shape fill, berfungsi untuk memberi warna objek. Kemudian icon shape outline, berfungsi untuk memberi warna pada tepi garis objek. Kemudian icon shape effect, berfungsi untuk memberi efek pada objek. Yang terakhir pada menu home adalah group editing. Pertama, icon find, berfungsi untuk mencari teks dalam file presentasi yang sedang aktif. Kemudian icon replace, berfungsi untuk mengganti teks dengan teks baru pada file presentasi yang sedang aktif. Kemudian icon select, berfungsi untuk memilih teks atau objek. Yang kedua yaitu ribbon insert. Pada ribbon insert terdapat group table yang berfungsi untuk menyisipkan atau membuat tabel pada dokumen presentasi. Kemudian group image. Pertama icon picture,
berfungsi untuk menyisipkan file gambar dalam berbagai bentuk format seperti JPG, WMV, dan lain-lain. Kemudian icon clip art berfungsi untuk menyisipkan gambar dari clip art atau galeri Microsoft Office 2010. Kemudian icon screenshot berfungsi untuk menyisipkan gambar dari dokumen atau kotak dialog yang aktif. Kemudian icon foto album berfungsi untuk menyisipkan beberapa gambar menjadi album dalam file presentasi. Kemudian grup illustration. Pertama, icon shape berfungsi untuk menyisipkan bentuk objek gambar. Kemudian icon smart art berfungsi untuk menyisipkan objek bagan atau diagram. Kemudian icon chart berfungsi untuk menyisipkan objek dalam bentuk grafik. Kemudian grup link terdiri dari icon hyperlink berfungsi untuk menyisipkan link pada teks atau objek presentasi. Kemudian icon action berfungsi untuk membuat aksi pada teks atau objek. Kemudian grup teks terdiri dari icon text box berfungsi untuk menyisipkan kotak teks. Kemudian icon header dan footer berfungsi untuk menyisipkan catatan kepala atau catatan kaki. Kemudian icon word art berfungsi untuk menyisipkan teks artistik. Kemudian icon date and time berfungsi untuk menyisipkan tanggal dan waktu sekarang ke dalam slide. Kemudian icon slide number berfungsi untuk menyisipkan nomor halaman ke dalam slide. Kemudian icon object berfungsi untuk menyisipkan objek dari file dokumen lainnya. Kemudian grup simbol terdiri dari equation berfungsi untuk menyisipkan karakter matematika ke dalam slide. Kemudian icon simbol berfungsi menyisipkan karakter simbol ke dalam slide. Yang terakhir dari ribbon insert yaitu grup media terdiri dari icon video berfungsi untuk menyisipkan file video ke dalam slide. Kemudian icon audio berfungsi untuk menyisipkan file audio ke dalam file. Kemudian yang ketiga yaitu ribbon design. Ribbon design terdiri dari grup pextube yaitu icon pextube berfungsi untuk mengatur bentuk dan ukuran slide. Kemudian icon slide orientation berfungsi untuk mengatur orientasi slide. Kemudian grup theme berfungsi untuk menentukan tema slide. Icon color berfungsi untuk mengatur warna dari tema slide yang terpilih. Kemudian icon font berfungsi untuk mengatur huruf dari tema slide yang terpilih. Kemudian icon effect berfungsi untuk mengatur efek dari tema yang dipilih. Kemudian yang terakhir dari ribbon design yaitu grup background, yaitu icon background style berfungsi untuk mengatur warna latar belakang slide. Kemudian icon hide background graphic berfungsi untuk menyembunyikan tema slide. Kemudian yang keempat ada ribbon transition terdiri dari grup preview. Preview berfungsi untuk menampilkan hasil transisi dari slide. Kemudian grup transition to this slide berfungsi untuk menentukan bentuk efek transisi pada slide yang aktif. Kemudian icon
Effect option berfungsi untuk mengatur opsi bentuk efek transisi yang dipilih. Kemudian yang terakhir dari transition yaitu timing, terdiri dari icon sound berfungsi untuk menambahkan suara pada setiap perubahan slide. Kemudian icon duration berfungsi untuk mengatur kecepatan atau durasi pada perubahan slide. Kemudian icon apply to all berfungsi untuk memberlakukan pengaturan efek transisi pada semua slide presentasi. Kemudian icon advance slide berfungsi untuk pengaturan efek transisi melalui bantuan klik mouse atau enter pada keyboard, dan transisi bergerak secara otomatis dengan jeda waktu yang telah ditentukan. Kemudian menu ribbon animation terdiri dari group preview berfungsi untuk menampilkan hasil animasi pada slide. Kemudian group animation berfungsi untuk menentukan bentuk animasi pada teks atau objek yang terdapat pada slide. Kemudian icon effect option berfungsi untuk menentukan pilihan efek pada animasi teks atau objek. Kemudian group advanced animation terdiri dari icon add animation berfungsi untuk menambahkan bentuk animasi lebih dari detail pada teks atau objek. Kemudian icon animation pane berfungsi untuk menampilkan teks pane animasi di sebelah kanan lembar kerja atau slide. Kemudian icon trigger berfungsi untuk membuat efek animasi pemicu. Efek animasi ini biasa digunakan untuk memunculkan jawaban dari soal pilihan ganda yang dibuat PowerPoint. Kemudian icon animation painter berfungsi untuk menyalin format animasi teks atau objek lain. Kemudian yang terakhir dari animation yaitu group timing. Ada icon start berfungsi untuk menentukan waktu pergerakan animasi. Kemudian icon duration berfungsi untuk menentukan durasi pergerakan animasi. Kemudian icon delay berfungsi untuk menentukan jeda pergerakan animasi. Kemudian icon recorder animation berfungsi untuk mengatur urutan pergerakan beberapa animasi pada suatu objek atau teks. Kemudian menu ribbon slideshow terdiri dari grup Star Slideshow terdiri dari icon from beginning berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dimulai dari slide pertama. Kemudian icon from current slide berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dimulai dari slide yang sedang aktif. Kemudian icon broadcast slideshow berfungsi untuk mempublikasikan presentasi ke web browser sehingga dapat dilihat oleh siapa saja. Kemudian custom slideshow berfungsi untuk membuat urutan tampilan slide presentasi. Kemudian group setup terdiri dari icon setup slideshow berfungsi untuk mengatur tampilan slideshow. Kemudian icon hide slide berfungsi untuk menyembunyikan slide tertentu. Kemudian icon rehearse timing berfungsi untuk merekam waktu tayang slide. Kemudian icon record slideshow berfungsi untuk merekam waktu tayang slide dan narasi. Kemudian icon play narration, use timing, dan show media control
berfungsi untuk mengaktifkan atau menonaktifkan penggunaan narasi, waktu tayang, dan kontrol media. Kemudian yang terakhir dari slideshow yaitu grup monitor. Terdapat icon resolution, berfungsi untuk menentukan resolusi monitor untuk mendapatkan tampilan presentasi dengan kualitas baik. Kemudian icon show on, berfungsi untuk menampilkan presentasi melalui monitor lain jika menggunakan lebih dari satu monitor. Jika Anda menggunakan satu monitor, fungsi ini tidak dapat digunakan. Kemudian icon use presenter view, berfungsi untuk menampilkan presentasi melalui output device lain, misalnya menampilkan ke proyektor atau ke monitor lain. Kemudian menu ribbon review, terdiri dari grup proofing. Terdapat icon spelling, berfungsi untuk memeriksa ejaan teks pada slide. Kemudian icon research, berfungsi untuk membuka research text pane untuk melihat referensi. Kemudian icon thesaurus, berfungsi untuk menampilkan padanan kata dalam bahasa yang digunakan. Kemudian grup language, ada icon translate, berfungsi untuk menerjemahkan kata ke dalam bahasa lain. Kemudian icon language, berfungsi untuk menentukan bahasa yang digunakan untuk memeriksa ejaan. Kemudian grup comment, terdapat icon show markup, berfungsi untuk menampilkan komputer dan catatan yang lain. Kemudian icon new comment, berfungsi untuk menambahkan komentar pada objek atau teks yang terdapat pada slide. Kemudian icon edit comment, berfungsi untuk memperbaiki komentar yang telah dibuat. Kemudian icon delete, berfungsi untuk menghapus komentar yang telah dibuat. Kemudian icon previous, berfungsi untuk menampilkan komentar sebelumnya. Kemudian icon next, berfungsi untuk menampilkan komentar selanjutnya. Kemudian yang terakhir dari review ada grup compare, terdiri dari icon compare, berfungsi untuk membandingkan dan menggabungkan file presentasi lain ke dalam file presentasi yang sedang aktif. Kemudian icon aside, berfungsi untuk menyetujui atau menggabungkan file presentasi yang sedang aktif. Kemudian icon reject, berfungsi untuk membatalkan penggabungan file presentasi. Kemudian icon previous, berfungsi untuk menuju ke slide presentasi sebelumnya pada saat proses penggabungan maupun pembatalan. Kemudian icon next, berfungsi untuk menuju ke slide presentasi selanjutnya pada saat proses penggabungan maupun pembatalan. Kemudian icon reviewing pane, berfungsi untuk menampilkan jendela review. Kemudian icon end review, berfungsi untuk mengakhiri review file presentasi dan menyetujui atau membatalkan penggabungan file presentasi. Kemudian menu ribbon view, terdapat grup presentation view, terdiri dari icon normal, berfungsi untuk menampilkan slide dalam bentuk normal. Kemudian icon slide sorter, berfungsi untuk menampilkan slide dalam bentuk urutan dalam satu halaman. Kemudian icon notepad view, berfungsi untuk membuat dan menampilkan catatan pada slide. Kemudian icon reading view, berfungsi untuk
menampilkan slide dalam jendela presentasi PowerPoint. Kemudian grup Master View terdiri dari icon Slide Master, berfungsi untuk membuat slide master untuk mengubah desain tampilannya. Kemudian icon Handout Master, berfungsi untuk menampilkan master handout untuk mengubah desain tampilannya. Kemudian icon Notes Master, berfungsi untuk menampilkan catatan untuk master slide. Kemudian grup Show, terdapat icon Ruler, berfungsi untuk menampilkan mistar dengan memberi tanda centang. Kemudian icon Grid Line, berfungsi untuk menampilkan garis bantu untuk memudahkan pengaturan letak objek. Kemudian icon Guide, berfungsi untuk menampilkan garis pemandu objek gambar untuk memudahkan pengaturan letak objek. Kemudian grup Zoom, terdapat icon Zoom, berfungsi untuk memperbesar tampilan slide. Kemudian icon Fit to Window, berfungsi untuk menyesuaikan tampilan slide dengan ukuran jendela. Kemudian grup Color or Grayscale, terdapat icon Color, berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan warna. Kemudian icon Grayscale, berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan warna abu-abu. Kemudian icon Black and White, berfungsi untuk menampilkan slide presentasi dengan warna hitam dan putih. Kemudian grup Window, terdapat icon New Window, berfungsi untuk membuka jendela yang baru dengan isi dokumen yang sama. Kemudian icon Arrange All, berfungsi untuk mengatur jendela presentasi saling berdampingan. Kemudian icon Cascade, berfungsi untuk mengatur tampilan jendela presentasi yang aktif dalam satu tampilan di layar monitor. Kemudian icon Move Split, berfungsi untuk memindahkan pemisah antara beberapa presentasi yang aktif. Kemudian icon Switch Window, berfungsi untuk menutup jendela yang aktif dan membuka file presentasi lainnya. Kemudian yang terakhir dari Ribbon View yaitu Macros, berfungsi untuk melihat daftar makro yang dapat dijalankan atau dihapus. Kemudian terdapat drawing tool yaitu ribbon format. Pertama, grup Insert Shape, terdapat icon Shape, berfungsi untuk memilih bentuk tertentu yang akan dimasukkan ke dalam sebuah slide. Kemudian icon Edit Shape, berfungsi untuk mengganti bentuk lain, mengubah sebuah bentuk menjadi bentuk freeform, dan memodifikasikan titik-titik pada sebuah bentuk freeform. Kemudian icon Text Box, berfungsi untuk memasukkan kotak tulisan. Kemudian grup Shape Style, terdapat icon Shape Style, berfungsi untuk mengatur style sebuah shape secara otomatis. Kemudian icon Shape Fill, berfungsi untuk mengatur warna isi pada sebuah shape. Kemudian icon Shape Outline, berfungsi untuk mengatur warna dan style dari garis tepi sebuah objek. Kemudian icon Shape Effect, berfungsi untuk mengatur efek tertentu pada sebuah bentuk. Kemudian grup Word Art Style, berfungsi untuk mengatur style teks secara otomatis. Kemudian ada icon Text Fill, berfungsi untuk mengatur warna isi pada sebuah teks. Kemudian icon Text Outline, berfungsi untuk mengatur warna dan style dari garis tepi sebuah teks. Kemudian icon Text Effects, berfungsi untuk mengatur efek tertentu pada sebuah teks. Kemudian grup Arrange, terdapat icon Bring Forward,
berfungsi untuk membuat objek bergerak atau langkah ke depan atau berada paling depan. Kemudian icon send backward berfungsi untuk menggerakkan objek ke belakang. Kemudian icon selection pane berfungsi untuk menyeleksi objek dengan teks bar daftar objek pada sebuah tampilan slide. Kemudian icon link berfungsi untuk mengatur posisi objek terhadap kertas. Kemudian icon group berfungsi untuk menggabungkan beberapa objek atau melepaskan objek dari sebuah grup. Kemudian icon rotate berfungsi untuk merotasi objek. Kemudian yang terakhir dari ribbon format yaitu size. Terdapat icon size height berfungsi untuk mengatur ukuran tinggi objek. Kemudian icon shape width berfungsi untuk mengatur ukuran lembar. Kemudian ada shape width berfungsi untuk mengatur ukuran lebar objek. Jadi itulah penjelasan dari fungsi menu-menu pada Microsoft Office PowerPoint 2010. Jika ada yang salah dan kurang, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.